Halo para pionir di seluruh dunia. Selamat datang kembali di saluran ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, di tengah hiruk-pikuk orang membicarakan harga koin, bursa, atau kapan bisa cuan cepat, apa sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh Picor Team di balik layar? Memasuki awal tahun 2026 ini, ada sebuah pergeseran besar yang mungkin terlewatkan oleh banyak orang. Hari ini kita akan membedah sebuah laporan mendalam berjudul, Fase Pembangunan, Mengapa Pi Membuka Pembayaran Sebelum Membuka Pasar. Banyak komunitas mungkin terjebak pada diskusi likuiditas dan DEX, tapi strategi sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Dengan peluncuran SDK pembayaran terbaru yang bisa diintegrasikan hanya dalam 10 menit, Pi Network sedang mengirimkan sinyal kuat. Pi sedang membangun ekonomi real, bukan sekadar spekulasi pasar. Kenapa pembayaran lebih penting daripada sekadar listing di bursa? Dan mengapa para builder, bukan pedagang, yang akan memegang kunci kesuksesan Pi di tahun ini? Mari kita bedah tuntas artikel riset spesial ini dari kacamata teknis hingga dampaknya bagi komunitas GCV. Pi Network Fase Pembangunan. Mengapa Pi membuka pembayaran sebelum membuka pasar? Dari arsitektur likuiditas menuju aktivitas ekonomi real. Ringkasan eksekutif. Di saat banyak komunitas berfokus pada DEX, Decentralized Exchange, bursa, dan likuiditas, tim inti Picor Team, secara diam-diam telah mengalihkan penekanan ke sesuatu yang jauh lebih fundamental, pembayaran. Peluncuran Pi Payments Developer Library yang baru, yang memungkinkan pembayaran Pi diintegrasikan ke dalam aplikasi dalam waktu kurang dari 10 menit, bukanlah sekadar kemudahan teknis. Ini adalah sinyal strategis. Artikel ini menjelaskan mengapa Pi memprioritaskan pembayaran sebelum pasar, bagaimana SDK baru ini sesuai dengan desain sistem yang lebih besar, dan mengapa para pembangun, builders, bukan pedagang, traders, yang menentukan fase Pi berikutnya. Kesimpulan utama, pasar mendistribusikan nilai. Pembayaran menciptakan nilai. Pi masih dalam fase penciptaan. 1. Apa yang sebenarnya disinyalkan oleh SDK pembayaran Pi baru? Secara permukaan, pembaruan ini tampak sederhana, integrasi lebih cepat, paket SDK API backend, serta dukungan untuk tumpukan teknologi populer, React, Next.js, Rails. Namun secara sistemik, ini menandakan, Pi sedang menurunkan hambatan untuk transaksi ekonomi real, bukan spekulasi. Hal ini konsisten dengan semua yang telah dilakukan Pi sejauh ini. 2. Mengapa pembayaran hadir sebelum operasi DEX penuh? Dari perspektif sistem. DEX koordinasi likuiditas. Pembayaran aktivitas ekonomi. Likuiditas tanpa aktivitas itu rapuh. Aktivitas tanpa likuiditas masih bisa tumbuh. Pi memilih jalur kedua terlebih dahulu. 3. Pembayaran adalah kebenaran dasar dari nilai. Sebuah pembayaran. Mempresentasikan keputusan nyata. Menghubungkan pengguna dengan produk. Mencatat kegunaan, utility, bukan sekadar keyakinan. Grafik harga mencerminkan sentimen. Pembayaran mencerminkan penggunaan. Itulah sebabnya Pi berinvestasi pada jalur pembayaran lebih awal. 4. Integrasi 10 menit bukan hanya soal kecepatan. Mengurangi waktu integrasi bertujuan untuk meningkatkan eksperimentasi. Memberdayakan tim kecil. Memungkinkan pembuatan prototipe cepat. Menurunkan rasa takut akan upaya yang sia-sia. Ini selaras dengan pesan Dorisin, fokuslah pada membangun, bukan pada hasil. 5. Mengapa ini penting bagi komunitas GCV? Bagi pionir yang berfokus pada GCV, Global Consensus Value, fase ini sangat kritis. GCV tidak dibuktikan oleh argumen, angka, atau debat. GCV dibuktikan oleh pedagang yang menetapkan harga dalam Pi. Layanan yang menerima Pi. Aplikasi yang menyelesaikan transaksi dalam Pi. Pembayaran adalah tempat di mana GCV menjadi nyata. 6. Mengapa Core Team, Citi, tidak promosi GCV, dan tidak akan pernah? Seperti yang diklarifikasi Doris. Citi menangani infrastruktur. Citi tidak bisa menentukan nilai. Citi harus tetap netral. Apa yang bisa dilakukan Citi? Membangun jalur, menegakkan aturan, dan memfasilitasi transaksi. SDK baru ini adalah infrastruktur, bukan penilaian harga. 7. Keterkaitan dengan DEX likuiditas, laporan Mario. Audit Mario menunjukkan, bank dan institusi telah diaktifkan,
penyedia likuiditas telah disiapkan, dan DEX adalah saklar operasionalnya. Namun, likuiditas hanya masuk akal jika ada sesuatu yang bisa dipertukarkan. Pembayaran menciptakan permintaan dasar tersebut. 8. Pembayaran melatih perilaku, pasar bereaksi terhadapnya. Pembayaran mengajarkan pengguna cara membelanjakan, cara menetapkan harga, dan cara berpikir dalam satuan pi. Pasar nantinya akan mencerminkan perilaku ini. Inilah alasan pi menekankan, membelanjakan sebelum menjual. 9. Mengapa 2026 adalah tahun pembangun, bukan tahun pedagang? Melihat rekapitulasi 2025, App Studio, integrasi AI, ekspansi Node, hackathon, pendanaan ventures, dan pengujian DEX, testnet. Semua tanda menunjukkan satu hal, pi sedang meningkatkan kapasitas, bukan volatilitas. 10. Apa yang harus dilakukan pionir sekarang? Tindakan praktis. Alih-alih bertanya, kapan bursa? Atau, berapa harganya? Pionir seharusnya mendukung pedagang lokal. Mendorong pengembang aplikasi. Menguji pembayaran pi. Mengedukasi komunitas dengan benar. Berhenti menyebarkan rumor. Ini akan mempercepat open mainnet jauh lebih efektif daripada spekulasi. 11. Mengapa membangun secara diam-diam adalah sebuah keunggulan? Doris mengatakannya dengan sangat baik, hal-hal besar dibangun dengan tenang, bukan secara terbuka. Rilis SDK ini dilakukan tanpa hiruk-pikuk. Pekerjaan nyata terjadi di luar media sosial. Itu bukan kelemahan, melainkan disiplin. 12. Pola sistem yang muncul dengan jelas. Di semua titik data. Kepatuhan sebelum likuiditas, artikel 38. Struktur sebelum pasar, artikel 36. Stabilitas sebelum penemuan harga, artikel 45. Pembayaran sebelum bursa, artikel ini. Ini adalah desain yang koheren, bukan improvisasi. 13. Seperti apa bentuk kesuksesan nantinya? Kesuksesan tidak akan terasa seperti hype atau keriuhan. Sukses akan terasa seperti aplikasi yang berfungsi dengan baik, pembayaran yang terselesaikan, pedagang yang bertahan, pengguna yang kembali menggunakan, volatilitas yang tetap rendah. Membosankan itu bagus. 14. Pesan terakhir untuk komunitas GCV. GCV tidak butuh izin dari Citi. GCV butuh bukti ekonomi. Bukti itu dibangun, satu aplikasi, satu pedagang, dan satu transaksi pada satu waktu. Alatnya kini ada di tangan Anda. Kesimpulan. SDK pembayaran pi yang baru mengonfirmasi satu kebenaran sederhana. Pi tidak menunggu pasar untuk menciptakan nilai. Pi memungkinkan terciptanya nilai agar pasar nantinya dapat mencerminkannya. Mereka yang membangun sekarang adalah mereka yang akan membentuk ekosistem di masa depan. Dari seluruh poin yang kita bahas tadi, ada satu pesan kuat yang perlu kita garis bawahi. Pasar mendistribusikan nilai, tapi pembayaranlah yang menciptakan nilai. Suksesnya Pi Network di masa depan tidak akan terasa seperti ledakan hype yang penuh drama atau volatilitas harga yang liar. Justru sebaliknya, sukses itu akan terasa membosankan. Aplikasi yang berjalan lancar, pedagang yang konsisten menerima Pi, dan transaksi yang terselesaikan setiap harinya. Itulah bukti ekonomi yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan Dorisin, hal-hal besar dibangun dengan tenang. Alat-alatnya sekarang sudah ada di tangan kita, lewat SDK pembayaran yang super cepat. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, kapan harga muncul, tapi, apa yang bisa kita bangun hari ini? Karena GCV tidak butuh izin siapapun, ia hanya butuh bukti ekonomi dari Anda, saya, dan kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju bahwa pembayaran adalah kunci sebelum kita menuju pasar bebas? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke grup-grup pionir lainnya agar kita semua teredukasi dengan informasi yang benar. Saya Akhtar Haidar. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam petir.